Selamat pagi Sobat Sehat semua. Kembali kita di podcast RSTDS. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kolonel CKM Dr. Adri Pasmawi, spesialis bedah. Beliau adalah seorang dokter bedah spesialis bedah di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun dan merupakan seorang tenaga medis yang PP dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang pengalaman beliau waktu melaksanakan Satgas Kes ke Gaza, Palestina. Jadi ini sebetulnya pembicaraan atau pengalaman yang sangat luar biasa ya, karena Satgas Kes ini adalah yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 ke Gaza. Baik, tidak menunggu lama, sekarang kami akan berbincang-bincang dengan beliau Dr. Adri Pasmawi, spesialis bedah. Monggo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Tiwi. Siap. Dokter, ini sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, siap. Jadi alhamdulillah sehat, kita bisa memberikan wacana atau memberikan pengalaman-pengalaman dokter kepada pemirsa, kepada sahabat sehat RSTDS pada pagi hari ini. Pertama kali dokter, ini saya sangat bangga ya, merasa sangat bangga karena tentara ya, TNI AD dan kesehatan ya, terutama kesehatan Angkatan Darat berpartisipasi dalam pelaksanaan Satgas Kes di daerah Gaza. Nah, mohon izin mungkin bisa menceritakan waktu itu bagaimana latar belakang sampai tenaga medis kita kirim untuk melaksanakan Satgas Kes di daerah Gaza. Monggo dokter. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Adri, spesialis bedah. Kebetulan tahun lalu, tahun 2024, mendapat amanah, mendapat tugas untuk menjadi Komandan Tim Kesehatan Satgas Kes Gaza 2024 yang mewakili Republik Indonesia dalam rangka membantu tugas kemanusiaan kepada masyarakat Palestina yang terdampak akibat perang. Diawali dari bulan Juli 2024, saya mendapat kabar bahwa saya ditunjuk menjadi calon komandan Satgas Kesehatan ke Gaza. Waktu itu sangat mepet bahwa saya dalam 1-2 hari sudah harus berkontak ke Jakarta, karena saya saat ini walaupun secara kedinasan saya berstatus sebagai anggota dari RSPAD Gatot Subroto, tetapi saya diperbantukan di Malang. Sehingga pada saat pemanggilan tersebut saya posisi di Malang dan saya akhirnya berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan tugas penyiapan daripada Satgas Kes Gaza 2024 ini. Awalnya adalah bahwa Indonesia sudah merencanakan semenjak terjadinya perang di Gaza, bahwa Indonesia sudah merencanakan untuk memberikan bantuan. Seperti yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita juga berperan aktif dalam misi kemanusiaan atau misi perdamaian dunia. Nah, untuk itu Menhan kita saat itu Pak Prabowo sudah memberikan sinyalemen bahwa Indonesia akan memberikan bantuan apapun bagi rakyat Palestina yang terdampak perang. Salah satunya adalah bantuan kesehatan. Nah, untuk itu kita dipersiapkan saat itu sebenarnya ada 1 brigade. Jadi terdiri dari beberapa batalion untuk misi kemanusiaan di bawah bendera PBB. Tetapi karena belum adanya fakta perdamaian antara Israel dengan Palestina atau dalam hal ini Hamas, sehingga PBB belum bisa masuk ke dalam wilayah Gaza. Nah, sehingga misi itu belum bisa kita laksanakan.
Nah, sehubungan dengan hubungan baik Indonesia dan Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab sudah rupanya memiliki program yang sama. Artinya mereka hubungan diplomatik dengan Israel itu baik, sehingga mereka meminta izin juga mereka berhubungan dengan Palestina bahwa mereka akan mendirikan rumah sakit lapangan di Rafah. Rafah itu di salah satu bagian di jalur Gaza di sebelah selatan. Dan mereka juga membuat rumah sakit terapung, floating hospital, yang letaknya di luar daripada Gaza di wilayah Mesir. Sehingga kita akhirnya bergabunglah dengan Uni Emirat Arab itu untuk membantu misi kemanusiaan di Gaza. Latar belakangnya itu nggak dok ya? Jadi ya untuk membantu warga sipil terdampak perang di sana. Sehingga aksesnya yang tadinya aksesnya melalui PBB, nah akhirnya aksesnya kita melalui Uni Emirat Arab. Oh jadi dari situ ya. Jadi memang kita sebagai negara ya ikut berpartisipasi dalam peperangan dia di perdamaian dunia, ikut berpartisipasi. Nah waktu itu dokter satu tim itu apakah terdiri hanya dokter semua ataukah ada mungkin profesi-profesi lain yang waktu itu dokter satu tim itu dibawa ke sana seperti itu, terdiri dari berapa dokter itu profesi-profesi yang ataukah marga sipil yang dari Indonesia itu apa aja? Jadi sebelum operasi atau sebelum misi ini kita laksanakan, saya bersama Bapak Dirjen Strahan Kemhan, Bapak Maijen Ujang Darwis, berangkat awal. Jadi menjadi tim AJU untuk melihat untuk wilayah penugasan. Jadi kita berangkat ke floating hospital milik Uni Emirat Arab yang letaknya di El Aris. El Aris itu ibu kota daripada Sinai Utara yang berbatasan dengan Gaza. Nah, pintu perbatasan antara Mesir dengan Gaza itu ada di kota Rafah. Nah, saat itu pintu pintu perbatasan itu ditutup sehingga tidak ada akses masuk ataupun keluar, baik itu dari Gaza ataupun dari Mesir. Nah saat itu kami berangkat ke El Aris, ke floating hospital, berbicara untuk masalah pengiriman tenaga kesehatan kita yang ikut bergabung dengan tim kesehatan Uni Emirat Arab. Jadi disepakati bahwa kita akan dibuat dalam 2 tim. Tim pertama itu di floating hospital yang letaknya di El Aris, dan yang tim berikutnya itu di Rafah, Palestina. Sehingga waktu itu kita putuskan bahwa 25 orang di floating hospital di El Aris dan 10 orang di Rafah, Gaza. Jadi itu sifatnya memang di rumah sakit ya dok ya, itu bentuknya rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan, floating hospital itu maksudnya bentuknya di dalam kapal. Di dalam gitu, kapal. Atau seperti kapal, ya, dok, kapal rumah sakitnya Indonesia, tetapi mereka ini tadinya kapalnya itu kapal angkut barang. Angkut barang dimodifikasi dengan tenda dan kontainer menjadi rumah sakit di dalam kapal tersebut. Dan Uni Emirat Arab sendiri juga saat ini sedang memesan 2 kapal rumah sakit yang khusus ke PT PAL Indonesia sebanyak 2 buah dalam rangka penyelesaian di Surabaya. Jadi itu kapalnya itu apakah berlayar atau dia stay ya dok? Karena namanya kan floating, jadi hanya di situ terus kita mengobatin pasien yang masuk ke situ, ataukah dia berjalan-jalan gitu dok? Jadi kapalnya itu menetap jadi bersandar di dermaga kota El Aris, menetap di sana, sehingga pelayanan kita sentralkan di dermaga itu, di pelabuhan. Pasien-pasiennya kita datangkan dari kamp-kamp pengungsi. Jadi dari tempat penampungan pengungsi, juga rumah sakit yang ada di sekitar El Aris itu yang merawat pasien Palestina. Saya tambahkan bahwa operasi punya Emirat Arab ini bernama
Operation Silverus Night 3, jadi seri ketiga. Siap. Sebelumnya seri 1 dan seri 2 ke negara-negara yang lain. Artinya mereka misi kemanusiaan milik angkatan bersenjata mereka. Itu sudah seri ketiganya. Untuk yang ini khusus untuk rakyat Gaza. Oh, siap. Jadi sebagai profesi dokter, sebagai dokter spesialis bedah ya, karena korban-korban perang itu rata-rata kan mungkin perlu tindakan bedah ya dok. Iya. Jadi sangat bermanfaat sekali atau sangat memang dibutuhkan dokter-dokter spesialis bedah untuk berada di sana mungkin ya dok, untuk mengatasi pasien-pasien trauma perang, trauma tempur seperti itu. Nah, waktu di sana itu kan dokter kan pangkatnya kolonel ini ya di sini. Di sana itu apakah juga sebagai tentaranya ataukah hanya bersifat profesinya dokter yang dipakai untuk di sana, dok? Baik. Jadi kita sudah berbicara dengan pimpinan Operation Silverus Night 3 ini bahwa ini adalah misi civilian. Siap. Ya. Walaupun kita latar belakangnya ada militer, tapi ini adalah misi kemanusiaan pure, untuk kemanusiaan tanpa embel-embel. Jadi misi kemanusiaan khusus untuk rakyat Palestina, dalam hal ini penduduk di Gaza. Nah, untuk penugasan selama di tempat tugas, kita ada 2 tempat tugasnya di Floating Hospital tadi, di El Aris dan di Rafah. Itu kita terdiri dari beberapa orang dokter spesialis. Dari seluruh tim itu 35 orang, 25 di Floating Hospital dan 10 orang di Rafah. Itu terdiri dari dokter spesialis, diantaranya spesialis bedah, spesialis ortopedi, anak, penyakit dalam, anestesi, radiologi dan lain sebagainya. Juga ada beberapa orang perawat ICU, perawat anak, juga tenaga kesehatan lainnya, seperti misalnya radiografer, lab, tenaga lab juga. Karena yang akan kita awaki ini adalah rumah sakit, walaupun rumah sakit dalam bentuk rumah sakit lapangan. Berarti memang semua pengawal itu memang yang seperti di rumah sakit pada umumnya ya dok ya, dari semua profesi yang masuk di dalam rumah sakit floating tadi itu. Nah, waktu itu dok, saat penugasan itu berapa lama di sana dok itu? Penugasan selama 4 bulan. 4 bulan. Sesuai dengan surat perintah dari Panglima TNI bahwa kita ditugaskan selama 4 bulan. Setelah itu, selama 4 bulan diganti oleh tim yang lain. Nah, selama 4 bulan itu kita berrotasi antara di Rafah dan di Floating Hospital. Tetapi terakhir karena kondisi di Rafah itu kondisinya sudah semakin memburuk, juga pasien atau penduduknya sudah banyak tergeser ke tempat lain, sehingga hampir kosong itu wilayah Rafah, sehingga akhirnya Rafah untuk tim Indonesia saat ini dihentikan sementara, tidak dikirim ke Rafah, hanya sampai di El Aris saja, di Floating Hospital saja. Tetapi walaupun demikian, di Floating Hospital itu pasien juga tetap banyak, karena Mesir itu menampung sekitar 10 juta pengungsi. Baik itu dari Palestina ataupun dari tempat lain, di daerah Sinai dan beberapa daerah perbatasan dengan negara lain. Jadi Mesir sendiri juga kesulitan untuk mengatasi wilayah pengungsi, juga masalah-masalah kesehatan dengan pengungsi-pengungsi yang ada di wilayah mereka. Jadi itu pasiennya banyak ya dok ya ternyata di sana. Maksudnya yang perlu dibantu itu memang banyak, dan keberadaan rumah sakit lapangan tersebut sangat bermanfaat untuk mereka. Nah, saya kebayang itu dok, kalau rumah sakit lab itu kan memang kalau di kita kan semuanya itu tergelar ya, seperti kamar operasi dan sebagainya. Nah, apakah di sana itu dengan fasilitasnya juga istilahnya seperti rumah sakit yang dipindah saja gitu dok? Jenis-jenis pelayanan bisa melayani operasi pada saat itu, atau tindakan-tindakan lainnya mungkin yang apakah terbatas, ataukah seperti rumah sakit yang pada umumnya hanya dipindah, ataukah ada batas kemampuan dari rumah sakit tersebut? Itu bagaimana pelayanannya, seperti apa di sana? Kalau di Rafah itu rumah sakit lapangan itu pelayanan seperti kayak rumah sakit biasa, tapi bentuknya adalah rumah sakit lapangan, jadi berbentuk tenda.
dan sebagian ada dalam bentuk kontainer yang dimana di dalamnya dilengkapi dengan air conditioner dengan AC, sehingga di dalam tetap terasa nyaman walaupun itu musim panas atau terik, juga andai kata itu musim dingin, ada heaternya juga. Nah, jadi tergelar seperti rumah sakit biasa cuma di lapangan. Nah, di Rafah itu rumah sakit lapangan ini digelar di stadion sepak bolanya kota Rafah itu. Jadi di tengah lapangan, di tengah lapangan. Sementara kita yang menginapnya tim Indonesia itu di bawah tribun penontonnya. Jadi mungkin dirasakan relatif lebih aman dibanding, karena di dalam tenda sendiri tidak menutup kemungkinan adanya serpihan ataupun apa yang jatuh dari atas. Sehingga kita andai kata masuk ke rumah sakit lapangannya tetap memakai body armor atau anti peluru. Pelindung diri alat pelindung diri. Untuk mencegah adanya tembakan nyasar atau apa dan sebagainya. Karena atapnya hanya berupa terpal. Betul. Jadi keselamatannya relatif rawan kalau kita tidak menjaga diri. Juga ada kalanya saat sedang banyak tembakan, sedang ada peperangan, ya kita disuruh berlindung, mencari penyelamatan di tempat-tempat yang relatif lebih terlindung dibanding di rumah sakit. Jadi suasananya memang bukan seperti damai gitu, kita seperti kita bekerja di rumah sakit sekarang itu mboten gitu. Jadi pasti masih ada apa? Seperti itu kalau di Rafahnya speechless saya. Tetapi kalau di floating hospital di rumah sakit yang terapung itu suasananya seperti kayak rumah sakit biasa. Nah, cuma kendalanya kan karena di atas kapal, kita sehari-harinya hampir 24 jam itu di dalam kapal, ya jadi saat musim angin, musim sedang gelombang tinggi, nah kapal ini bergerak kita akhirnya gerak-gerak juga di atas. Mabok mabok laut jadinya. Jadi selama kita pelayanan ataupun istirahat, ya kapal itu kalau bergerak karena hantaman ombak tadi. Jadi kalau yang di floating hospital itu tinggalnya juga di dalam ya? Iya, di floating 24 jam di dalam kapal. Dan ada sedikit area di area di pelabuhan itu yang milik kita, jadi bisa kita gunakan. Salah satunya trek untuk kita lari pagi, juga ada dibuat semacam kayak tempat gym. Jadi kita bisa berolahraga. Jadi nggak di 24 jam di atas kapal terus gitu. Ada beberapa jam kita bisa di luar. Kita bisa olahraga, kita bisa membuka pikiran dengan melihat cakrawala di luar. Karena kan kesehatan tim medisnya juga harus dijaga ya, Dok, kesehatan fisik sebelum kita membantu pasien korban. Saya sangat ini, Dok, ini sekali ya, sangat bangga, dan maksudnya itu hal yang dulu nggak pernah terpikirkan. Maksudnya bagaimana tim Indonesia bisa ke sana, yang mungkin di Indonesia sendiri kan tidak ada peperangan ya, Dok ya, tapi ternyata aplikasinya itu loh sekarang itu kok ada tugas satgas kemanusiaan yang ke sana untuk di Gaza. Itu sangat-sangat saya kadang-kadang sangat benar-benar appreciate sekali dengan tim-tim medis yang sangat mendharma baktikan jiwa raganya untuk tugas kemanusiaan. Nah, sekarang dokter itu tadi hanya 4 bulan ya, bukan hanya ya, mungkin 4 bulan itu mungkin itu sangat luar biasa waktu yang dibutuhkan meninggalkan keluarga. Di sana kayaknya lama. Karena kondisinya kan sangat mencekam mungkin kalau yang di daerah tadi itu yang disampaikan di mana, Dok? Yang di Rafah. Yang di Rafah. Kalau yang di floating relatif mungkin bisa istirahat meskipun goyang-goyang kapal. Tapi kalau yang di Rafah seperti itu dengan meninggalkan keluarga pasti kepikiran kepikiran dengan suami, istri, anak, dan mungkin kalau yang ibu-ibu juga ada ya, Dok? Ibu-ibu yang di sana juga itu kirim ya. Ada medis yang perempuan. Tenaga kesehatan wanita 4 orang. Ya, itu juga kan sangat luar biasa. Meninggalkan mungkin kalau sudah punya suami atau anak itu sangat luar biasa. Nah, saya sudah ini ya, Dok, kita sudah banyak bercerita tadi pengalaman Dokter Adri spesialis bedah di waktu Satgas di sana. Nah, mudah-mudahan ini menjadi
panutan ya, panutan buat kita semua bahwa kita siap untuk ditugaskan kemanapun dan misi kemanusiaan itu sangat diutamakan. Nah, ini dari Dokter Adri sendiri yang sudah mengalami di sana, melihat bagaimana di sana, mungkin ada harapan-harapan atau pesan-pesan bagi kami dok, bagi kami atau keharapan dari pribadi dokter, bagaimana untuk kedepannya sehingga pengalaman di sana itu bisa dapat diaplikasikan atau dapat membuat kita menjadi bersemangat menjadi abdi negara. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Pertama saya ditugaskan, terus terang saya merasa tertantang. Artinya saya diberikan amanah yang dalam satu sisi itu amanah mulia, bagi kita bisa membantu warga Palestina, warga Gaza. Mungkin banyak orang lain yang kepingin seperti saya untuk berangkat sana membantu. Banyak kawan-kawan kita yang kepingin membantu di sana tetapi tidak punya akses. Betul. Sedangkan saya mendapatkan kesempatan itu, sehingga di satu sisi saya bisa senang dan bangga bahwa saya bisa mewakili seluruh rekan-rekan, seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas mulia ini. Di sisi lain bahwa daerah sana tidak ada jaminan keamanan dalam perang, iya. Jadi di satu sisi saya juga harus ibaratnya mempertaruhkan keselamatan jiwa, juga keselamatan tim saya, karena saya ditunjuk sebagai tim. Jangan sampai terjadi sesuatu yang di luar daripada ekspektasi kita. Walaupun saya sudah berbicara dengan pihak pimpinan dari operasi tersebut bahwa ini namanya perang, jadi tidak ada jaminan 100%, walaupun mereka berupaya semaksimal mungkin. Nah, sehingga kita tidak berbekal senjata, tidak berbekal apapun, kecuali kecuali kemampuan kita dalam bidang medis untuk membantu rakyat Palestina. Dan sarana kesehatan yang disediakan oleh pihak Uni Emirat Arab juga sudah relatif lengkap. Mereka sudah melengkapinya dengan sarana-sarana kesehatan yang dibutuhkan. Walaupun saat ini pergeseran daripada pola pasiennya sudah berbeda. Dulu adalah pasien-pasien yang trauma, artinya pasien-pasien baru yang datang dengan berdarah-darah dengan berbagai macam trauma. Saat ini itu tidak seperti demikian. Lebih banyak kepada pasien-pasien yang dengan komplikasi. Pasien-pasien membutuhkan rehabilitasi medik. Jadi banyak ratusan yang mereka membutuhkan karena komplikasi daripada tindakannya, komplikasi daripada lukanya, juga akibat dari setelah teramputasi ataupun setelah mereka tidak bisa bergerak sehingga mereka melakukan rehabilitasi medik. Saya berharap misi ini akan terus berlanjut. Kita senantiasa dapat membantu saudara-saudara kita di Palestina dalam misi kemanusiaan ini, walaupun kita tidak setuju dengan perang. Artinya walaupun ini misi berlanjut, bukan berarti kita setuju dengan perang, biar perang berlanjut terus sehingga kita dapat melaksanakan misi ini. Tidak. Saya berharap misi ini misi mulia dapat berlanjut walaupun kita tidak setuju dengan perang. Dan harapan saya pemerintah tetap konsisten dalam menjaga kesepakatan bahwa dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia bahwa kita ikut juga peduli dengan dunia, dengan masyarakat, dengan orang lain. Demikian. Siap. Harapan yang sangat mulia dari Dr. Adri Pasmawi, spesialis bedah. Jadi mungkin demikian ya dok. Kita sudah banyak sharing tentang pengalaman beliau, sangat luar biasa. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sedikit banyak kita banyak cerita di sana seperti apa ya. Banyak terbayang ada floating hospital, ada rumah sakit lapangan yang ternyata di sana kita sebagai petugas medis itu juga sangat berperan dalam membantu tugas kemanusiaan yang sangat mulia ini. Baik, mungkin kita akhiri dokter podcast pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu luang yang diberikan oleh Dr. Adri. Mudah-mudahan sobat sehat semua dapat mengambil hikmah
dari podcast pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Kami tutup podcast pagi hari ini. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.